Semuanya, kembali lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan di minggu ketiga. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya dari minggu yang lalu dan masih terkait selayang pandang analisis laporan keuangan. Nah, di selayang pandang analisis laporan keuangan part 1 kemarin kita sudah membahas apa itu analisis laporan keuangan, kemudian secara singkat apa itu laporan keuangan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis laporan keuangan, kemudian contoh laporan keuangan, sifat-sifat laporan keuangan, dan contoh kasus. Ya, sedikit mengulang laporan keuangan. Nah, yang akan kita pelajari yang biasanya ada di perusahaan itu ada neraca, laporan laba rugi, atau ada yang bilang income statement, jadi ya kalau neraca ada balance sheet, kemudian laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau pengertiannya minggu lalu sudah ya, ini contoh, dan minggu lalu kalian juga sudah mencoba untuk mendownload laporan keuangan kemudian membaca secara singkat gitu ya. Nah, di sini contoh laporan keuangan yang saya ambil dari punya Blogger ini Kodak ya. Bukunya Sudramayam, sorry. Ini ada Kodak, tapi sekarang sudah enggak, ini ya perusahaannya udah nggak ada. Nah, ini contoh saja, ini di tahun 2001. Di sini ada aset atau aktiva yang sisi sebelah kanan ini pasifa. Nah, namanya neraca berarti kan harus balance antara total aset dan total pasifa atau total liabilitas dan ekuitasnya. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi. Ini contoh yang nggak terlalu complicated ya, karena hanya beberapa akun. Nanti kita coba buka contoh dari perusahaan TBK yang ada di Indonesia. Nah, ini hanya contoh. Nah, kalian lihat di sini asetnya masih lumayan ya, $13.000 gitu ya. Tapi di tahun 2001 ini udah mulai tergerus oleh perubahan zaman, karena kan sudah banyak HP gitu ya, HP kamera, jadi kamera analog sudah tidak terlalu berkembang. Ini juga terlihat di sini pendapatannya itu udah rendah gitu ya, pendapatannya udah rendah, $76, hanya $76. Padahal kalau dilihat penjualannya itu juga lumayan ya, 13.000. Ya, karena memang kondisinya waktu itu sudah terguncang gitu ya sebenarnya perusahaan ini, karena adanya kamera digital dan lain sebagainya. Nah, untuk statement of cash flow ini atau laporan arus kas ini ya seperti biasanya. Untuk laporan arus kas ini bisa dilihat terbagi tiga, yaitu cash flow dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, sebelum kita melihat link dari masing-masing period of time dari laporan keuangan, saya ada contoh ini ya, financial statement perusahaan TBK ya. Misalkan ini yang saya download ini PT Garuda Food.
Putra Putri Jaya TPK. Kode emitennya good. Nah, ini ada contoh. Nah, laporan posisi keuangannya kalau di Garuda kebanyakan kalau perusahaan TPK bentuknya seperti ini ya. Biasanya 2 tahun terakhir, kemudian bentuknya ke bawah. Kalau tadi kan sisi kanan dan kiri ya, ini asetnya di atas, kemudian pasifanya di bawah, liabilitas dan ekuitasnya di bawah. Kemudian ada statement of profit or loss, kalau tadi income statement ya, ini maksudnya sama sih, laporan laba rugi. Kalau perusahaan TPK lebih kompleks ini karena ada misalkan pendapatan lainnya, komprehensif lainnya juga dijelaskan di laporan keuangannya. Kita lihat di sini laba Garuda Food, ada laba per saham 56,49. Kemudian ini laba keseluruhannya 15 triliun gitu ya. Kemudian ini adalah statement of change in equity, perubahan ekuitas 2019, ini perubahan ekuitas 2018. Kemudian ini statement of cash flow, ini laporan arus kas, sama juga ini ada dari aktivitas operasi, biasanya operasional perusahaan, kegiatan utama perusahaan. Kemudian aktivitas investasi, biasanya ini pembayaran atau pembelian aktiva atau aset tetap, aset tak berwujud. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, ini misalkan penerimaan pinjaman bank, pembayaran utang, gitu. Ini aktivitas pendanaan. Oke, itu contohnya. Kembali lagi ke sini. Nah, slide ini sebenarnya hanya menjelaskan bahwa dalam akuntansi itu saling ada keterkaitan ya, misalkan neraca tahun 2001 itu datanya juga terkait dari neraca tahun 2000, ini kasnya masuk di sini, kemudian di neraca ini aset bagian kas ya masuk ke laporan arus kas, kemudian tahun 2001 masuk di neracanya gitu ya, dan lain-lain, nanti bisa kalian lihat. Jadi ada keterkaitannya dari period of time 2000 ke 2001. Nah, yang dilihat ya point in time-nya tahun neraca tahun 2000 dan neraca tahun 2001 ya, yang mempengaruhi ini dari cash flow, aliran kas, laporan arus kas, kemudian income statement, laporan laba rugi, kemudian statement of shareholders equity, berarti laporan ekuitas pemegang saham. Nah, tadi neraca itu jumlah investasi sama dengan jumlah pendanaan, atau aset sama dengan pasifa ya. Jumlah pendanaan ini bisa dari pendanaan kreditur ataupun pendanaan pemilik. Pendanaan pemilik sendiri itu artinya adalah dari modal. Modal itu bisa modal sendiri ataupun modal saham, kalau itu bentuknya adalah TPK. Nah, itu tadi terkait contoh laporan keuangan. Kita masuk ke sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan yang pertama ini adalah fakta yang telah dicatat. Jadi laporan keuangan itu adalah pencatatan kejadian-kejadian yang sudah berlalu, artinya historis. Laporan keuangan tahun 2000 berarti kan mulai dari Januari sampai Desember gitu ya, itu sudah terlaksana, sudah berlalu, sudah terjadi atau sudah kejadian. Kemudian pencatatannya ini berdasarkan harga perolehan saat itu, bukan harga pengganti atau harga pasar sekarang.
misalkan membeli barang gitu ya, aset tahun 2009, berarti pencatatannya ya tahun 2009, harga saat itu. Meskipun di neraca tahun sekarang gitu ya, nah tetap saja yang dicatat adalah harga perolehannya, bukan harga pasar sekarang. Membeli tanah gitu ya, itu juga misalkan membeli tanah tahun 2009, ya yang dicatat berdasar harga perolehannya tahun 2009, bukan harga saat ini. Kemudian prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Nah, data yang dicatat dalam laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan prinsip dan kebiasaan akuntansi yang lazim. Kalau kita di Indonesia pakai PSAK ya, standar akuntansi keuangan. Kemudian sifat laporan keuangan selanjutnya pendapat pribadi. Nah, walaupun pencatatan transaksi sudah diatur oleh dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah dijadikan standar praktek pembukuan, namun penggunaan dalil-dalil dan standar tergantung dari akuntan perusahaan. Ya kan, misalkan penentuan penyusutan aktiva itu kan ada beberapa metode, yaitu tergantung dari perusahaan mau pakai metode yang apa. Kemudian misalkan pencatatan persediaan itu ada juga berbagai metode, itu juga tergantung metode mana yang dipakai. Nah, terkait dengan itu kita ada contoh kasus, misalkan persediaan menentukan HPP gitu ya. Nah, perlu kita pahami dulu aliran biaya persediaan kalau terkait dengan persediaan sebelum kita masuk ke HPP. Di sini kalau kita membaca dari gambar ini bahwa persediaan awal ditambah pembelian bersih itu adalah barang dagangan siap untuk dijual. Barang siap untuk dijual ini berarti dari yang hijau ditambah hijau ini. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, barang siap untuk dijual. Nah, barang siap untuk dijual dikurangi persediaan akhir, maka ketemu HPP ya. Jadi hijau tambah hijau ini sama dengan biru tambah biru, ya cara mudahnya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih itu sama dengan persediaan akhir ditambah HPP. Ya, kalau alirannya sih sebenarnya persediaan awal tambah pembelian bersih ini adalah barang dagangan siap untuk dijual, dikurangi persediaan akhir, maka ketemulah HPP. Nah, di dalam persediaan penentuan HPP ada beberapa metode. Misal yang pertama FIFO, first in first out. Nah, dalam metode FIFO ini first in first out berarti yang pertama masuk itu berarti pertama keluar, yang pertama dipakai. Berarti biaya paling lama ini digunakan untuk menentukan HPP, sedangkan biaya paling baru itu untuk menentukan persediaan akhirnya. Nah, selanjutnya ada LIFO, last in first out. Nah, ini yang terakhir masuk itu malah yang pertama keluar, last in first out. Berarti ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi itu biaya paling lama adalah HPP di metode FIFO, sekarang biaya paling baru itulah digunakan untuk menentukan HPP. Sedangkan biaya paling lama itu digunakan untuk menentukan persediaan akhir. Metode yang terakhir average ya, average cost, biaya rata-rata. Nah, bila dijual 1 unit, rata-rata biaya per unit dalam persediaan digunakan untuk menghitung HPP. Rumusnya, kalau pakai average cost itu berarti harga barang dagangan siap untuk dijual dibagi jumlah unit barang yang siap dijual pada tanggal penjualan. Nah, ini penting. Di sini nanti akan kita pakai. Itu contoh berikutnya.
Nah, tadi ada metode FIFO, LIFO, dan average cost ya, metode rata-rata. Nah, sebagai contoh di sini ilustrasi beberapa penggunaan metode. Ada data persediaan awal Januari ya, tahun kedua ada 40, harganya A $500 ya, sehingga totalnya 20.000. Pembelian selama setahun 60 unit kali harganya $600, ketemu 36.000. Barang siap untuk dijual ada 100 unit dari persediaan awal tambah pembelian selama setahun, totalnya $56.000. Nah, ada catatan, 30 unit dijual pada tahun 2 dengan harga per unitnya $800, sehingga jumlah pendapatannya 30 dikalikan 800, ketemu $24.000. Nah, dari metode ini dari data ini diminta untuk menghitung HPP dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, ini data persediaan awal ditambah pembelian bersih kan sudah ada ya. Ini persediaan awal tambah pembelian bersih, ini barang siap dijual. Sama dengan HPP plus persediaan akhir. Dari mana? Ini dari rumus awal tadi kita pakai di sini. Persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan persediaan akhir ditambah HPP. Nah, di persediaan awal tambah pembelian bersih sama dengan HPP tambah persediaan akhir. Persediaan awal 20.000 datanya di sini. Kemudian pembeliannya 36.000. Tulis di sini. Sama semua, FIFO, LIFO maupun average datanya sama, persediaan awal dan pembelian bersih. Yang berbeda ini di bagian HPP-nya. Nah, untuk FIFO, first in, first out, ya, yang dipakai ya itu berarti kan yang masuk pertama, yang keluar pertama. HPP yang dipakai itu adalah yang ini ya, yang persediaan awal ini, yang harga awal. Oke. Jadi yang masuk HPP kalau FIFO itu biaya paling lama. Ini kan biaya paling lama di sini. Sebelum beli yang baru, ini pembelian saham. Berarti yang dipakai adalah 500. Yang dijual berapa? 30 kali 500 berarti 15.000 lah HPP di sini. Nah, persediaan akhir tinggal menyesuaikan ya. Ini kan totalnya 56.000 dikurangi 15.000 ketemu 41.000. Kalau metode LIFO berarti kebalikannya. Tadi yang paling lama itu kalau FIFO, berarti kalau LIFO yang paling baru. Berarti yang dipakai adalah 600 di sini. 30 unit kalikan 600 ketemunya 18.000. Ini menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan average ya? Kalau average, harga barang dagangan siap untuk dijual dibagi jumlah unit barang yang siap dijual pada tanggal penjualan. Berarti siap dijual itu 100, harganya 56.000. 56.000 bagi 100, ketemunya 560. Ya. Jadi harga yang dipakai di sini adalah 560. HPP-nya 30 unit kali 560. Jadi average-nya itu bukan 500 tambah 600 bagi 2, tetapi sini barang siap dijual, ini harganya dibagi
unitnya. Ini 30 kali 560 ketemu 16.800, ini menyesuaikan. Nah, kita sekarang mau cari laba kotornya. Laba kotor itu dari penjualan dikurangi HPP. Penjualannya itu kan 30 unit kali 800, ketemu 24.000. Sama semua, tinggal dikurangi HPP. HPP kalau Vivo 15.000, kalau Livo 18.000, kalau average 16.800, ketemu laba kotornya untuk Vivo 9.000, Livo 6.000, dan untuk average 7.200. Coba kalian bandingkan, kira-kira mana yang paling menguntungkan. Kalau pada kasus ini, maka inilah yang menghasilkan laba kotor paling menguntungkan kalau metodenya adalah Vivo. Tapi belum tentu untuk kasus lain hasilnya sama, tergantung penjualan dan harga jualnya, kemudian persediaan awal dan pembeliannya. Oke. Baik, nanti coba kalian pelajari lagi dari materi yang saya uploadkan di Elena. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusi lebih lanjut di chat group atau di chat diskusi Elena. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan minggu ketiga ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.